selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lydia Natalia Pasaribu, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya dalam melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan pendekatan Delivery, Interaction, dan Assessment atau juga disebut dengan DIA pada mata kuliah Digital Marketing dengan bobot SKS 3 di semester 3. Bagi saya, seorang dosen tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, mentor, dan inspirator yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, saya selalu berupaya menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri. Digital marketing merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana organisasi memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan melalui berbagai platform digital. Di era transformasi digital ini, perkembangan media sosial, e-commerce, AI, dan analisis data telah mengubah cara perusahaan membangun hubungan dengan konsumennya. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dibekali tidak hanya dengan pemahaman konseptual, tetapi juga kemampuan menerapkan strategi pemasaran digital secara kreatif, adaptif, dan berbasis data. Pembelajaran dirancang untuk mencapai 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau juga disebut dengan CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan framework digital marketing serta menyusun strategi pemasaran digital. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran melalui media sosial, social media advertising, affiliate marketing, dan personalisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan strategi search engine optimization, search engine marketing, Google Ads, smart reading, serta pemanfaatan AI dalam pemasaran digital. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis serta mengevaluasi kinerja pemasaran digital melalui e-commerce, email marketing, marketing automation, dan web analytics sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Outcome-Based Education atau OB dan Student-Centered Learning, sehingga setiap aktivitas pembelajaran diarahkan pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 pertemuan, yang dimana terdiri dari 14 topik pembelajaran, 1 pertemuan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, 1 pertemuan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Seluruh materi pembelajaran yang saya sediakan melalui platform Spada Universitas Prima Indonesia, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi, video pembelajaran, referensi, serta berbagai aktivitas belajar secara fleksibel melalui pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Saya mengkombinasikan penjelasan konsep dengan diskusi, studi kasus, demonstrasi, serta analisis fenomena pemasaran digital yang berkembang. Saya berusaha menghadirkan contoh-contoh nyata dengan berbagai platform digital seperti TikTok, Instagram, maupun Marketplace agar mahasiswa memahami bagaimana teori diterapkan dalam dunia bisnis. Sementara itu juga mahasiswa belajar secara mandiri di Spada dengan mengakses materi, mengikuti forum diskusi, serta mengerjakan berbagai tugas dan proyek pembelajaran. Saya juga mengintegrasikan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI sebagai alat bantu pembelajaran. Mahasiswa memanfaatkan AI untuk melakukan riset pasar, menyusun strategi, dan mengembangkan ide konten. Selanjutnya, melalui pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa menghasilkan video konten marketing menggunakan produk lokal Indonesia sebagai implementasi strategi digital marketing, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang relevan dengan praktik di dunia industri. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang berkualitas dibangun dengan interaksi yang interaktif.
terbuka dan kolaboratif. Oleh karena itu, saya selalu menciptakan suasana kelas yang mendorong mahasiswa untuk berani bertanya, menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dianalisis. Interaksi juga berlanjut di luar kelas melalui platform Spada. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi, berkonsultasi, serta memperoleh umpan balik terhadap tugas maupun proyek yang mereka kerjakan. Saya percaya bahwa umpan balik yang cepat dan konstruktif akan membantu mahasiswa meningkatkan hasil belajarnya. Selain itu, saya juga melibatkan mahasiswa dalam pembuatan konten digital sebagai bagian dari implementasi pembelajaran. Saya tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga ikut terlibat bersama mahasiswa dalam proses perencanaan ide, penyusunan naskah, produksi konten, hingga publikasi melalui media sosial. Melalui kegiatan tersebut, hubungan antara dosen dan mahasiswa tidak hanya terjalin di ruang kelas, tapi berkembang menjadi kolaborasi akademik yang produktif. Mahasiswa juga jadi lebih percaya diri dan kreatif dalam menyampaikan gagasan, serta mampu menghubungkan teori yang dipelajari dengan praktik nyata. Pada aspek asesmen, saya menerapkan continuous assessment, yaitu penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan, yaitu memantau perkembangan kompetensi mahasiswa sekaligus memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Pada setiap pertemuan, mahasiswa mengerjakan pretest selama sekitar 10% dari durasi perkuliahan. Pretest ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal mahasiswa terhadap materi yang dipelajari, sehingga saya dapat menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah proses pembelajaran selesai, mahasiswa dapat mengerjakan post-test sekitar 20% dari durasi perkuliahan. Post-test digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana peningkatan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selain penilaian terhadap semua pertemuan, saya juga menerapkan penilaian sumatif yang terdiri dari presensi sebesar 10% sebagai bentuk penghargaan terhadap kedisiplinan dan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Tugas dan proyek sebesar 20% digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dan mengaplikasikan konsep digital marketing dalam praktik nyata, baik itu secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 40% dilaksanakan pada pertemuan ke-16, yaitu sebagai evaluasi komprehensif terhadap pencapaian pembelajaran mahasiswa selama 1 semester. Berikut adalah cuplikan video saya mengajar di dalam kelas. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, hari ini pertemuan pertama kita di mata kuliah digital marketing. Sebelum Ibu mulai perkuliahan kita, Ibu mau menjelaskan kontrak perkuliahan kita, yang dimana setiap kita harus sudah nanti mengerjakan pretest sebelum mulai perkuliahan dan nanti akan mengerjakan juga post-test. Ya, nanti juga materi yang nanti sudah Ibu sampaikan itu juga bisa kalian buka di Spada kita, yang bisa kalian akses masing-masing. Ya, nanti bisa dibaca-baca, terus nanti dikerjakan post-test dan pretestnya. Nah, oke. Kita akan mulai ya di mata kuliah digital marketing karena ini pertemuan pertama kita. Nah, coba dari aplikasi ini hari ini ya, apa saja yang udah kalian buka? WhatsApp, Instagram udah, lalu TikTok juga. Nah, ini rata-rata aplikasi yang sudah sering kita buka, hampir setiap hari, setiap waktu kita buka. Nah, menurut kalian, apakah ini ya aplikasinya melakukan pemasaran? Ada enggak? Mereka melakukan pemasaran enggak? Ada.
Ya, sudah pasti ada, baik itu WhatsApp, TikTok, Instagram, Shopee, Google, dan YouTube itu melakukan pemasaran. Nah, kenapa kita belajar digital marketing? Nah, ya sesuai dengan perkembangan teknologi ya adik-adik ya. Nah, teknologi digital itu mengubah konsumen itu sekarang sudah mencari informasi setiap apa yang mau mereka butuhkan, apa yang mereka mau beli itu melalui digital. Interaksi dengan brandnya juga menggunakan teknologi digital, ya. Dan melakukan pembeliannya juga sudah melakukan teknologi digital. Ya, contohnya tadi kita bisa menggunakan Shopee, Tokopedia, ya. Bahkan di TikTok juga kita bisa lakukan pembelian. Nah, jadi kalau ada perusahaan yang tidak beradaptasi ya dengan teknologi digital yang ada, ya itu akan sulit berkembang. Makanya kita belajar yang namanya digital marketing. Nah, inilah dia Indonesia Digital Landscape. Nah, kenapa perlu belajar digital marketing itu? Karena 220 juta ya itu sudah dikatakan pengguna internet ya di Indonesia. Lebih dari 2 juta itu pengguna internet di Indonesia, bahkan pengguna media sosial 190 juta. Jadi begitu banyak, dan intensitas mereka menggunakan ya internet itu adalah 8 jam per hari. Kita sedikit-sedikit itu sudah buka handphone, buka internet, mau cari apa aja sudah menggunakan handphone ya. Mau cari tentang materi apa yang kita butuhkan menggunakan AI, ya mau mencari produk saja bisa melihat dari TikTok, ya kan. Nah, jadi itulah yang mempengaruhi nanti ke keputusan pembelian. Orang sudah malas yang melakukan transaksi melalui offline. Nah, sekarang sudah ada yang online terkait dengan pencarian informasinya. Nah, jadi apa itu digital marketing? Namanya saja sudah digital, ya. Itu adalah pemasaran digital. Nah, yang menggunakan teknologi digital untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, itu yang perlu kalian ingat ya dalam digital marketing. Jadi dia itu adalah memanfaatkan teknologi digital, menciptakan dan mengkomunikasikan dan memberikan nilai pada pelanggan. Tidak lagi yang menggunakan namanya televisi, ya media cetak, tidak seperti itu lagi. Semua sudah serba digital. Di dalam digital marketing tidak ada yang menggunakan hard copy dan sebagainya. Semuanya dalam bentuk digital, bahkan dulu seperti spanduk-spanduk itu sudah menggunakan flyer ya dalam digital. Jadi pemasaran itu bukan hanya menjual produk ya di dalam digital marketing, tapi menciptakan customer experience melalui teknologi. Nah, banyak yang bilang digital marketing itu hanya konten-konten saja ya. Ternyata tidak. Digital marketing itu cakupannya luas deh, jadi dia itu mencakup seluruh perjalanan pelanggan. Jadi mulai dari cara kita menarik perhatian audiens itu siapa? Itu calon pelanggan kita, bahkan pelanggan kita ya. Nah, bagaimana kita membangun relationship-nya, hubungannya melalui interaksi, misalnya contohnya dengan live streaming. Ya, dengan live streaming itu bisa. Nah, juga kita bisa menciptakan loyalitas jangka panjang. Itulah dia digital marketing. Nah, selanjutnya ya, ada yang namanya digital marketing ecosystem. Nah, alurnya itu seperti ini. Jadi customer itu punya kebutuhan, mereka akan searching, cari. Nah, melalui apa? Contohnya Google Search Info, ya. Lalu setelah mereka dapatkan apa yang mereka cari, oh misalnya mau cari kancing ya untuk mengecilkan baju, apa ya namanya? Mereka cari di Google, lalu sudah dapat, akan terhubung dengan yang namanya website ataupun marketplace. Nah, dari situ mereka akan klik. Nah, contohnya dapatnya di TikTok Shop. Nah, ketika sudah dapat di TikTok Shop, mereka lakukan check out. Itulah alur dari digital marketing ecosystem. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan Dek. Saya izin bertanya ya Ibu. Jadi untuk seluruh usaha jenisnya itu yang ada di zaman sekarang ini, apakah itu wajib menggunakan digital marketing?
Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, untuk sekarang usaha itu, semua bisnis itu rata-rata harus menggunakan digital marketing. Kalau enggak, dia tidak dapat pangsa pasarnya. Baik itu UMKM, ya mulailah dengan cara yang sederhana. Melalui membuat konten, bagaimana cara masaknya, buat konten kreatifnya. Ya, dimulai dengan konten. Dilakukan secara konsisten. Nah, akhirnya juga dia bisa menimbulkan rasa penasaran dari calon konsumennya. Supaya dia berkembang ini dek, usahanya. Kalau dia hanya mentok di offline, itu sulit mendapatkan orang, gimana mau tahu gitu ya, bagaimana mau tahu usahanya ada jualan apa aja, produk apa saja. Nah, tanpa kita publikasikan. Nah, publikasikannya melalui apa? Digital marketing tadi, salah satunya konten. Nah, itu dia ya. Nah, inilah customer journey ya, ada awareness. Jadi tadi seperti tadi ada timbul kesadaran dari pelanggan ya, lalu ada rasa minat, interest. Nah, lalu ada lagi yang setelah muncul minat, ada namanya pertimbangan, consideration. Jadi mereka akan lihat analisis harga segala macam, kualitas. Mereka bandingkan ini dengan satu online shop dengan online shop yang lainnya. Nah, setelah itu ada namanya purchase, pembelian. Setelah dapat nih, contohnya dapat yang murah nih, lebih murah nih, barangnya sama. Ya, mau beli tas. Yang satu harga 100.000, yang satu harga 50.000, ya mau yang 50.000 kualitasnya sama, contohnya seperti itu. Terjadilah pembelian. Setelah terjadi pembelian ada retention, namanya mempertahankan pelanggan. Disitulah kita membangun namanya relationship dengan pelanggan. Contohnya nanti bisa masuk ke email marketing, lalu ada yang namanya chatbot ataupun AI assistant sekarang. Jadi kita tidak perlu lagi ngechat satu-satu customer kita yang sudah pernah beli produk kita, tapi kita bisa menggunakan AI assistant ataupun chatbot tadi untuk misalnya menyampaikan salam ke mereka, mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka. Seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya advokasi, nah rekomendasi. Jadi kita ya, ketika kita sudah percaya akan sama produk tersebut, kita bisa merekomendasikannya ke orang lain, produk yang ini bagus loh. Nah, itulah dia namanya customer journey ya. Nah, ini adalah pemanfaatan AI dalam digital marketing. Ada content creation, customer service juga sudah menggunakan AI ya. Ada chatbot, personalization, recommendation system, predictive analytics. Nah, ini adalah salah satu contoh mini case dari digital marketing ya, TikTok Shop. Kenapa TikTok Shop berkembang cepat? Nah, satu ya, ada faktor-faktor pendukung. Yang pertama, live streaming. Ya, kita tentu tidak asing lagi dengan TikTok ya. Mereka sering melakukan penjualan itu di live streaming, ada keranjang kuningnya, itulah affiliate marketing. Ya, setiap kita bisa melakukan yang namanya affiliate marketing. Ketika kita sudah punya akun, ketika kita sudah punya followers, kita bisa menjadi afiliator. Ya, dan bisa mendapatkan komisi ketika produk tersebut terjual. Nah, lalu TikTok juga dapat cepat berkembang karena adanya flash sale, terus influencer marketing. Ya, itu sangat berpengaruh. Dan satu lagi adalah gratis promo. Ya, gratis ongkir, promo. Nah, itu juga mereka banyak melakukan promo-promo. Nah, itu dia. Sampai di sini, Dek, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Izin bertanya, kalau sebuah perusahaan anggaran pemasarannya terbatas, kira-kira strategi digital marketing apa yang baiknya diprioritaskan? Oke. Iya, jadi yang diprioritaskan kita lihat dulu target pasarnya apa. Jadi tidak berlaku lagi one size to semua target ya. Nah, tidak berlaku lagi seperti itu. Jadi kita sesuaikan target spesifiknya apa, lalu kita gunakanlah contohnya Google Ads, terus kita gunakanlah misalnya di TikTok kan ada TikTok Ads ya. Sesuai dengan TikTok Ads itu kita gunakan untuk iklannya. Kan ada mau di kota mana, ya, lalu targetnya siapa-siapa aja,
ya mau yang cowok atau yang cewek, nah itu bisa, silahkan. Jadi kita harus fokus sama targetnya apa, supaya kita juga bisa membangun customer relationship-nya ya kepada pelanggan itu sih. Nah, ya sebelum Ibu akhiri, nah Ibu akan memberikan tugas, jadi kalian nanti pilih salah satu merek ataupun produk yang sering kalian gunakan adik-adik ya. Nah, jadi identifikasi bagaimana produk tersebut menerapkan digital marketingnya, lalu bagaimana platformnya, ya apakah cocok atau tidak produk tersebut menggunakan platform tersebut, kontennya, lalu tentukan target konsumennya. Nanti jawabannya, hasil analisisnya kalian kerjakan, kalian upload di Spada. Oke adik-adik, bisa mengerti tugasnya? Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai digital framework system. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran dari salah satu materi dari mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengerjaan yang saya lakukan di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prima Indonesia. Sekian dan terima kasih.